Halo semua, welcome to Ignite Talk, podcast by Pemuda Anak Gereja Bethel Indonesia. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. asik. Gua Randy Chandra Dinata dan rekan saya Dona Luntungan. Hari ini kita mau ngebahas apa nih Don di podcast kali ini? Hari ini kita bakal bahas temanya adalah competition or collaboration, yang akan nanti kita kulik lebih dalam lagi dari narsum kita. Nah, narsum kita siapa nih, Ren? Nah, narsum kita ini nggak sembarangan karena didatangkan langsung dari Old Trafford. Oh, bukan ya? Wow. Bukan. Beliau itu didatangkan dari Semarang. Wah, karena asalnya dari situ. Kita langsung aja ya, give it up for Pastor Samuel Anton. Hey. Apa kabar kok? So good, nice to see you. Yes. Pastor Randy, Dona. Puji Asik Tuhan. banget, seru banget nih hari ini. Thank you Koko Pastor ya sudah mempersembahkan sebuah waktu yang berharga ya buat setiap kita ya. Oh, what an honor loh bisa podcast bareng teman-teman ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Great time. Iya, Koko Pastor mungkin bisa kasih sedikit introduction tentang kehidupan, pelayanan, klub favorit juga boleh, sepak bolanya. Ya, perkenalan, nama saya Pastor Samuel Anton. Saya sehari-hari sebagai eksekutif di Sinode CKI. Nice. Dan juga bersama istri running satu komunitas interdenominasi namanya Unlimited Fire. Juga dengan Unlimited Fire Praise and Worship-nya juga Unlimited Fire Band, aktif menulis lagu. Mungkin teman-teman yang paling familiar mungkin tak terbatas kali ya. Terbatas. Yang ku kagumi caramu mencintai. Kalau saya Cinta di biarlah hatiku. cinta. Sama. Iya benar-benar. Iya, jadi kita seneng sih untuk terus memproduksi lagu-lagu dan juga menulis buku. Kolaborasi tuh sama Rakwel Lewi sama Dedi Kamadi, Ngegas Tapi Sayang ya. Benar-benar. Dan juga sebagai associate pastor atau wakil gembala di CKI Maranatha Ungaran. Ya itulah aktivitas saya, kesibukan saya. Wow. Season of life-nya kayaknya lagi ini ya, padat-padatnya ya. Dinikmati aja, dijalani aja. Benar-benar, that's good. Ya, dan aku pikir Pastor Samuel Anton ini adalah narasumber yang tepat nih. Kalau ngomongin soal competition or collaboration. Wah, iya banget. Ya, itu Iya banget. cocok banget sih. Nah, Pastor. untuk itu kayaknya aku punya pertanyaan nih, Pastor nih. Kalau terkait tadi kan temanya itu ya. Nah, kira-kira apa sih yang jadi mungkin POV Alkitabiahnya gitu ya, yang Pastor Anton pahami terkait ini sinergi ataupun misalnya kolaborasi antar gereja seperti itu? Wow, so good. Iya. Kalau POV Alkitabiahnya ya, itu ada di 1 Korintus 12 ya, ayat 12 dikatakan kan judulnya kan tentang banyak anggota tapi satu tubuh. Ya kan, banyak anggota tapi satu tubuh. Jadi di situ di dalam tubuh Kristus itu pasti ada tangan, ada telinga, ada mata gitu kan. Jadi semuanya itu kalau saya bacakan ya ayat ini, ayat 18 dikatakan, tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi ternyata masing-masing itu punya part. Nggak semuanya sama. Nggak semuanya mata, nggak semuanya tangan, nggak semuanya kaki gitu. Kalau semuanya mata jadi mata-mata dong. Horor dong. Ngeri-ngeri jangan. Iya kan. Nah, jadi semuanya itu punya bagian masing-masing. Jadi kalau saya ngebayanginnya sih kayak puzzle gitu. Puzzle nice. ya. Mungkin yang waktu kecil suka main puzzle gitu atau sampai sekarang masih main puzzle. Nah, puzzle itu kan bagiannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya aneh juga. Ini kenapa sih ini gitu? Tapi ternyata kalau missing satu, puzzle-nya itu nggak lengkap. Iya. Jadi di situ saya jadi sadar bahwa ya kita semua itu tubuh Kristus perlu berkolaborasi, perlu bersinergi, karena nggak bisa cuma satu doang, nggak cuma satu fokus pada satu, tapi semuanya punya part masing-masing. Sekecil apapun itu punya part. Itu semuanya penting. Jadi nggak cuma yang gede yang penting, nggak. Semuanya penting, semuanya berharga dan semuanya punya bagian. Gitu. Lalu saya juga ingat tuh kisah tentang Petrus waktu dia benar-benar yang stres kan karena menjala ikan semalaman nggak dapat kan, iya kan. Lalu ketemu dengan Yesus, dikasih perintah lagi, ayo tebarkan. Tuhan, aku udah semalaman nih gitu, nggak dapat, tapi dia taat. Lalu dia tebar jalannya, dan ternyata kan dapatnya banyak tuh, jala ikannya banyak. Tapi yang menarik ya, ini mungkin POV-nya sesuatu yang agak beda gitu. Yang menarik ketika Petrus tuh dapat ikannya banyak,
dia nggak bisa tuh jalan sendirian. Oh iya. Dan akhirnya dia manggil teman-temannya. Iya. Kalau dia maksain jalan sendirian, karam tuh kapal. Betul. Gitu. Bisa bayangin ya, ini kalau kita relevansikan sekarang dengan tubuh Kristus, kalau ada satu gereja pengen semua jangkau sendirian, nggak bisa. Malah bisa karam loh itu. Karam ya. Iya, nggak kuat gitu. Jadi butuh tubuh Kristus yang lain sesuai dengan strength, kekuatannya masing-masing, partnya masing-masing, kecil besar nggak ada masalah, karena missing satu pun ya nggak komplit. Wow, Gitu. so good. Jadi nggak bisa tuh emang kita mainnya sendiri-sendiri ya. Iya betul. Saatnya kita Harusnya itu buat satu tim gitu ya. Iya, Betul, teamwork bareng-bareng ya. Bersama kita bisa gitu. Wih. Waduh. Mantap Kayak- Bahaya nih. kayak tagline ini Bahaya partai nih. ya. Bahaya nih, bahaya. Tapi kita UF ada lagunya loh. Oh iya. Bersama kita bisa. Oke. Gitu. Judulnya Sinergi. Oh wow. Oke, ya ya. Jadi menarik ya bahwa memang Alkitab menggambarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Yes. Ya kan? Jadi ya sekalipun berbeda-beda tapi ya Iya. satu tubuh itu. Justru harus beda-beda kan? Nah, Iya. Kalau sama semua aneh banget. Aneh banget, betul. Nah, tapi yang menarik gini kok, karena ketika masing-masing gereja tentunya dengan denominasi yang berbeda, lalu sinode yang berbeda, dan masing-masing gereja itu kan pasti pengen kasih excellent service. Wis. Wah, ya kan? Ya, pengen kasih yang terbaik buat jemaatnya. Nah, bagaimana kita punya point of view yang benar sehingga gereja-gereja ini tidak terjebak dalam spirit kompetisi? Nah, Karena kan jangan sampai nanti ada gereja yang di depan pelangnya bilang, inilah gereja yang paling benar dan paling alkitabiah, yang makanan lain kita lebih enak. kayak Gitu. restoran kan, jadi Iya. kan cek gereja sebelah Iya, gitu kan. sound kita lebih bagus. Nah, itu padahal ya kan tidak bisa dipungkiri excellent service gitu Iya, kan. iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya point of view tuh bisa benar dan tidak terjebak dengan spirit kompetisi itu gitu. Bagus banget pertanyaannya. Udah kita godok mata. Iya, ya memang gereja memang harus bertanggung jawab untuk mengupgrade diri gitu kan, untuk memberikan excellent service itu harus. Nah, nggak ada yang salah dengan Nggak itu ada ya, yang Pak. salah dengan itu. Jadi tentu untuk melayani jiwa-jiwa, mereka tentu harus mempersiapkan semuanya juga dengan maksimal gitu. Jadi nggak ada yang salah di situ. Dan memang harus secara kontekstual di gerejanya masing-masing, di daerahnya masing-masing harus membangun diri, upgrade diri supaya semua terlayani dengan baik. Jadi nggak ada yang salah di situ. Tapi ada red flag-nya juga loh. Red flag-nya juga. Ya, Jadi gitu. jadi Ada red flag. kalau gerejanya itu terjebak sama spirit kompetisi tadi, itu endingnya akan jadi gereja eksklusif. Wow. Gereja yang eksklusif. Eksklusif gitu. Jadi ada beberapa cirinya ya. Waktu itu tuh juga pembelajaran dalam kehidupan saya dalam bergereja. Jadi mungkin ciri yang pertama itu ya bisa kita hati-hati gitu ya, kita aduh jangan sampai deh gitu ya. Yang pertama itu mereka punya yang tadi, punya satu apa ya, satu statement kalau kamu nggak boleh melayani dimanapun kecuali di gereja kita. Wah. Gitu ya. Waduh. Itulah bukti komitmen. Eksklusif dan agak-agak posesif ya. Iya, Pernah denger iya. lagi. Oke. Jadi kalau seumpamanya beberapa orang di gereja kita diundang untuk melayani di gereja lain, wah itu dianggap pengkhianat. Oh, wow. Kamu nggak komit sama gereja. Nah itu red flag loh, itu bahaya gitu. Padahal itu kan jadi apa ya, satu indikasi bahwa gereja ini bisa jadi berkat toh. Iya. Harusnya bisa melayani juga di tempat betul. lain. Jadi teladan di tempat lain gitu kan. Wow. Padahal itu makanya kan Pastor Randy bisa tangkap sesuatu itu gitu. Tapi ada gitu yang seperti itu. Oke. Lalu harus memprioritaskan semua kegiatan acara di gereja lokal. Jadi kalau seumpamanya bahkan ya para pelayan-pelayan Tuhannya lagi ada acara keluarga gitu. Oh, kamu komitmen sama siapa? Waduh. Kamu pelayan Tuhan komitmen nggak gitu? Padahal itu acara keluarga loh. Itu benar-benar yang ya penting kan, keluarga penting. Atau ada kedukaan, atau ada wisuda, atau ada apa. Tapi jadi ngerasa guilty kalau ninggalin acara di gereja. Iya, terus Gitu. di guilt trip juga gitu kan. Kayak masa sih buat Tuhan nih Nah, gitu ya. itu. Aduh. Ya kan? Apalagi acara kedukaan kan ada ayatnya kan, dia bilang biarlah orang mati Iya lagi. menguburkan orang mati. Wah, Itu gawat banget. Gitu ya. Aduh, pakai gawat. ayat Aduh. lagi. Wah, itu keren sih. Aduh itu pedih banget sih. Perlu disalib yang sebenarnya.
Ya menarik ya. Iya, iya. Lalu ada juga yang gini, mendoktrin bahwa gereja kita tuh yang paling benar dan terbaik gitu. Yang lain semua salah gitu. Wow. Itu juga waduh bahaya juga gitu. Yang lainnya nggak sehat. Kalau mau makan makanan terbaik itu di gerejaku gitu, gereja kita gitu. Ya enggak juga sih gitu. Karena gereja kan saling melengkapi. Betul. Semua punya strength masing-masing. Jadi itu juga jadi warning sign buat kita. Lalu nggak heran ya dengan kayak seperti itu, jadi target penginjilannya jadi meleset. Ya, kalau merasa kita gereja yang paling benar, yang lain salah, berarti penginjilannya targetnya orang-orang dari gereja lain. Iya kan? Bener Orang-orang lagi dari- ya. Iya. Loh kan aku udah bergereja. Iya, tapi kan gerejamu bukan gerejaku. Gerejaku yang paling benar gitu pengajarannya atau apanya Iya, gitu iya. kan. Nah, jadi meleset. Padahal kan kita menginjil, kita menjangkau kepada orang-orang yang belum kenal Kristus. Iya. Esensinya kan itu, kita menjangkau yang belum kenal Kristus. Ini malah Iya. memindahkan dari terang ke terang gitu. Yang lebih terang gitu kan. Iya. Cuma ini ya, pertukaran domba aja, Nah, transfer, transfer musim dingin, transfer musim panas kali ya. Wah. Iya. Dan yang terakhir gitu, yang keempat tadi ya, setelah itu semua biasanya gereja itu pasti akan mengisolasi pelayan Tuhannya, jemaatnya diisolasi. Wow. Diisolasi, nggak boleh bekerja sama dengan itu, dengan ini, takut terkamiri katanya. Aduh. Wah. Iya, atau jangan-jangan gereja lokal nih ya, sinodenya mau bikin acara nih, dibilang jangan gabung sama sinode. Loh. Iya. Malah eksklusif jadinya hanya gereja lokal saja gitu. Betul. Iya. Padahal kalau gereja lokal yang sehat justru ya, pasti kan akan memperlengkapi, akan memuridkan jemaatnya, pelayan Tuhannya dengan fondasi yang kuat. Iya. Betul. Sehingga ketika keluar nggak terombang-ambing angin pengajaran kan. Iya. Jadi ya santai aja. Jadi kalau kamu melayani di sana, mau kerja sama-sama, oke. Yang penting kamu tahu value-nya kan, kamu tahu fondasi yang ditanam di gereja kita kan. Iya. Tapi kalau enggak ya jadinya bukan Kristen progresif, Kristen posesif. Wah, Kristen posesif baru. Banyak istilah baru nih hari ini ya. Catat itu ya, Iya. Kristen posesif ya. Kristen posesif. Jadi Bukan kayak cuma hubungan yang betul. posesif ya. Kayak Benar-benar. katak dalam tempurung bangga lagi gitu. Padahal di luar sana banyak yang kita bisa belajar. Iya. Kita bisa saling ya terinspirasi satu sama yang lain lah. Iya. Dan saya percaya bahwa love doesn't isolate ya. Yes. Kasih yang benar itu nggak mengisolasi. Yes. Gitu. Kalau mengisolasi artinya malah insecure, posesif. Iya. Malah jadinya juga jadi ya bahaya, spirit kompetisinya jadi kuat. That's good. Jujur saya ngomong ini bukan karena kepahitan atau apa enggak. Jujur malah saya mungkin bisa dibilang si paling gereja lokal. Si Oh, paling asik. gereja Betul. lokal. Baik. Kenapa? Karena saya sejak bayi lahir sampai sekarang saya nggak pernah pindah gereja. Wah. Jadi kalau dihitung-hitung bisa 43 tahun gitu di gereja itu. Si paling gereja lokal Iya. bener sih. Iya. Udah dapat award sih. Itu kalau di Black tuh JKI Maranatha. Iya bener. Bener lagi. Saya dari bayi, terus diajar jadi Sunday school kan, pelayanan di Sunday school, di teenagers, di youth, sampai jadi wakil gembala. Wah. Jadi maksudnya saya nggak lagi ngomong nggak boleh komitmen di gereja lokal, enggak. Saya sangat menghidupi itu gitu, maksudnya di dalam perjalanan kehidupan saya. Betul. Iya. Tapi sekali lagi Pastor Samuel Anton bukan hanya milik JKI Maranatha. That's good. Pastor Anton milik Kristus untuk Yes. memperlengkapi tubuh Kristus. Gitu. Nice. Merinding gak sih lo? Keren. Iya, kita Wow. juga yang jadi host di sini pun aktif di gereja lokal masing-masing Iya. kan. Iya. It's good, harus punya betul. tudung. Iya, Gitu. iya. Wow. Menarik sih ini, menarik. Nah, kalau ini kan barusan kayaknya yang Pastor Anton jelasin tuh adalah terkait mungkin kendala-kendala kompetitif tuh yang masih belum berkesadaran tadi ya, belum berkesadaran oikumenis gitu ya. Iya, Nah, betul. tapi kalau misalnya yang sudah mulai ada nih kan sekarang sebenarnya udah mulai kegiatan tadi juga komunitasnya interdenom gitu ya. Iya. Nah, untuk yang seperti itu tuh kira-kira Pastor Anton melihat ada penghalang nggak sih? Ketika sinergi ini udah mulai dijalankan, nah kira-kira ada tantangan atau ada kendalanya nggak di situ gitu? Untuk Untuk yang sudah punya kesadarannya nih, gitu. Tapi pas ngejalaninnya apa nih kendalanya? pasti kendalanya pasti ada sih, ya. Pasti kendalanya ada. Tapi kalau banyak sebenarnya kendalanya. Tapi kalau dikerucutkan akarnya dari mana kan? Wah, Akarnya itu sebenarnya dari hati yang tidak aman. wow. Lebih ke insecure leaders gitu. Akarnya di situ. Saya nggak tahu, mungkin ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengizinkan anak buahnya untuk
atau orang-orang di gerejanya untuk berkolaborasi gitu kan, untuk interdenominasi mungkin karena dulu pernah punya pengalaman yang tersakiti. Ya, saya juga berempati juga, kasihan. Mungkin waktu itu all out bantu, ternyata dia ditikung gitu ya. Aduh, Punya ternyata bukan cuma relationship doang ya, yang tikung-tikungan ya. Tikung menikung tuh. Yang udah dipercaya, yuk kamu pelayanan interdenominasi nggak apa-apa, malah diambil gereja lain. Nah, gitu bisa jadi. Atau juga merasa insecure gitu. Kalau dia aku izinkan lihat gereja yang lain, jangan-jangan malah pindah ke gereja yang lain nih. Nah, gitu. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi tantangan-tantangan yang ada untuk bisa berkolaborasi. Gitu. Tapi juga ada tantangan yang lain. Nah, tantangan yang lain sih yang menarik mungkin ini. Seringkali itu kita bukan salah kaprah, tapi gimana ya? Kita itu sering menjadikan hal yang sekunder jadi esensi. Sekunder jadi esensi. Gimana tuh? Nah, hal-hal yang esensi kan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan kan kita tahu itu nggak boleh enggak ya. Yang esensial itu kan tentang keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan, ya kan? Itu iman kepada Yesus Kristus itu kan nggak boleh gesreh ya, nggak boleh. Allah Tritunggal. Iya, Allah Tritunggal. Ini masternya ini sih. Master ini otoritas Alkitab kan, betul ya. Itu adalah firman Tuhan, itu nggak boleh berubah kan. Yes. Nah, tapi kan kalau hal yang sekunder kan nggak mempengaruhi keselamatan tuh. Contohnya tata cara ibadah, liturgi, tepuk tangan apa nyanyinya, tepuk tangan atau level enggak. selera ya, Pastor ya. Iya betul. Nah, tapi seringkali kan itu dijadiin esensi. Pokoknya penyembahan yang paling benar tuh karismatik. Oh iya banget. Ya kan? Nah, kalau enggak itu berarti enggak usah kerjasama gitu. Atau hadirat Tuhannya mentok di langit-langit gitu. Katanya apa kurang angkat kalau di sini gitu ya. Kurang angkat tuh, banyak kursi-kursi tuh, stiker lo angkat-angkat no. Ada lagi yang bilang, yang paling benar Kidung Jemaat dong gitu. Karismatik tuh apa tuh? Itu duniawi tuh gitu. Enggak boleh. Nah, itu kan menghambat. Selama hal yang sekunder dijadikan esensi, nggak akan ketemu. That's good. Wow. Karena yang menyatukan kita yang esensi itu. Itu kan nggak semua sama, benar-benar punya semua belief yang sama gitu. Gitu. Tapi kalau sekundernya dijadiin hal yang utama, nggak mungkin ketemu. Gitu. Cara menyembahnya aja beda, cara nyanyinya aja beda. Iya betul. Menarik sih. Jadi memang tadi ya catatan penting adalah bahwa seringkali segala hal distraksi atau halangan dari yang namanya sinergi dan kolaborasi itu dimulai dari hati yang insecure. Itu menarik tuh. Itu kadang kita seringkali lupa ya. Dan yang berikutnya tadi yang aku catat juga bahwa ketika sesuatu yang sekunder dijadikan esensi. Nah, kita bersyukur lah ya dapat kesempatan misalkan bersekolah teologi. Karena di situ sebenarnya kita tuh lagi dibuka tuh cakrawala berpikir. Terus kita belajar tradisi gereja lain, sejarahnya seperti apa. Kenapa sih bisa ada yang tepuk tangan? Kenapa sih bisa ada yang syahdu, yang hikmat? Itu kan semua ada latar belakangnya. Betul. Nah, aku pikir jadi pesannya adalah kita mainnya harus lebih jauh lagi ya. Jangan di situ sih Pak. Kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh. Yang Jakarta main ke Semarang, ya kayak Semarang ke Jakarta. Please come guys. Iya. Jadi pasti banyak hal baik lah dari keterbukaan dan kita bisa bersinergi gitu. Nah, aku ada satu pertanyaan nih kok. Bicara tentang keluarga, ya kehadiran orang-orang yang ada di dekat dari Pastor Anton sendiri. Seberapa penting sih kehadiran mereka gitu sebagai pribadi demi pribadi yang bisa bersinergi dengan Koko Pastor. Contohnya misalkan tim dari Unlimited Fire. Ya, siapa aja sih mereka? Nggak usah disebut nama-namanya sih. Cuma maksudnya peran mereka apa sih dalam pelayanan Koko sendiri gitu. Terus juga tentunya Pastor Lydia selaku istri tercinta. Jadi kangen nih saya. Tenang. Nanti masih sempat kok. Dan juga sebagai rekan pelayanan. Nah, ini yang menarik. Kadang istri pun itu juga adalah rekan pelayanan kita kan, sehingga bisa bersinergi. Bayangin kalau istri sendiri-sendiri. Aduh, sepi banget. Kapan ini? Masih podcast juga jam segini. Aduh, kan itu ribet pasti ya. Nah, itu bagaimana tuh kok? Kehadiran mereka bisa jadi support system bahkan bersinergi dengan pelayanan. So good.
Ya, penting banget sih kehadiran orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak bisa mengerjakan semuanya sendirian. That's good. Yes. Jadi nggak bisa. Jadi kita butuh orang-orang di sekeliling. Nah, saya di season yang baru, jadi di eksekutif sinode Wow. itu saya nggak sendirian. Yang pertama, saya punya pemimpin yang luar biasa. Ketua Sinode Pak Adi Sutanto dan wakilnya Pastor David, gembala senior saya juga. Tapi beliau itu kasih kesempatan untuk yang muda-muda untuk running gitu ya, untuk running. Dan nggak usah ngomongin job desknya memang mikro ke makro lah. Pokoknya semuanya semua kita dicoba untuk menangani gitu kan. Tapi beliau kasih kesempatan sehingga kita sadar bahwa hikmat orang tua, hikmat yang senior dengan kekreativitasan, energi dan tenaganya anak-anak muda ini kalau disatukan itu kan jadi satu sinergi yang luar biasa. Wow. Gitu. Dan itu it's happen. Dan di yang muda-muda di eksekutif tim itu ada yang namanya Pastor Yusuf Rogo. Dia menarik. Dia orangnya itu kalau meeting sama kita dia ngomong kita ngomongin 10 tahun ke depan yuk gitu. Jadi nggak ngomongin yang ini masalah hari ini apa Visioner gitu. banget ya. Iya. Wow. Nah, dia tuh visioner. Jadi kalau kita ngomong bukan cuma sekedar hari ini masalah, tapi apa yang bisa kita lakukan ke depan supaya siapapun nanti kita punya sistem yang bagus, yang baik gitu. Wow. Tunggu denger dulu ya teman-teman ya. Ngomongin 10 tahun ke depan. Jangan 10 tahun yang lalu ya. Gibahin orang. Nah, itu pahit biasanya tuh. Iya ya, ada malah bergibah. 10 tahun dong ke depan. Sorry lanjut. Iya. Lalu ada yang namanya Pastor Boas juga. Saya nyebutin namanya karena bertiga doang ya gitu ya. Dia orangnya tuh detail. Oke. Si paling administratif lah gitu. Ini nggak kalah penting, ini harus ada Itu penting ya. banget. Betul. Jadi dia ngerti blendset yang kita lupa. Sehingga pada akhirnya dia yang tambal sehingga jadi waterproof gitulah intinya. Iya, keren banget. Nah, kalau saya partnya mereka bilang Pastor Anton ini gembala banget katanya. Jadi kalau ada sentuhannya Pastor Anton jadinya nggak perintah nih. Jadinya nggak palu nih, tapi kasih gitu katanya gitu penyampaiannya. Jadi person ya. Iya. itu mereka bilang ya mereka. Nah, disitulah kita bersinergi. Jadi dengan itu secara disiplin juga bagus, secara sistem juga bagus, secara visi bagus, dan secara pengembalaan juga dapat. Wow. Nah, itu yang saya rasakan bahwa saya nggak sendiri. Nah, kalau tentang istri apalagi. Ini yang bikin kangen nih. Full support ya Mas ya. Betul. Istri saya sebenarnya orang mungkin saat ini lebih ngerti, Pastor Anton gitu ya. Mungkin Pastor Lily mungkin kurang gitu ngerti. Tapi sebenarnya bahkan ketika saya masih belum ngapa-ngapain lah gitu. Istri saya itu remaja udah khotbah. Udah khotbah kemana-mana, maksudnya bukan cuma di gerejanya. Jadi dia udah ke Korea, pelayanan misi, dia ke Thailand, dia ke Jepang, dia benar-benar jadi evangelis gitu. Wow. Dan dia juga double degree, dia kuliah di Fuller Theological Seminary, di Biola University, bareng-bareng lagi gitu. Jadi wah, luar biasa gitu. Tapi dengan kebesaran hatinya, dengan kerendahan hatinya, dia mau pindah ke Indonesia. Dan nggak cuma Jakarta gitu, bukan nggak? Ungaran. Itu kota yang nggak punya mall, bayangin. Dari Los Angeles ke Ungaran. Oh iya, ada culture shocknya tuh ya. Banget gitu. Tapi dia mau. Dan dia mau support saya untuk sama-sama merintis Unlimited Fire. That's great. Dari tahun 2009 sampai sekarang. Dia di balik layar yang padahal sebenarnya dialah sebenarnya yang dari awal bernetworking, berjejaring dan melakukan banyak hal. Tapi dia support suaminya. Jadi saya mau bilang ya saya bersyukur sekali. Saya nggak bisa bayangin tanpa kehadiran istri saya sih. Wow. Mungkin mau nyampaikan langsung ke Jadi carilah pasangan hidup yang sevisi sama kita. Amin. Yang lari sama kita bersama. Amin. Saling support. Saya percaya teman-teman akan jadi seperti pesawat yang punya dua sayap ya. Ya kalau yang satu lemah, yang satu menguatkan. Bisa terbang sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Mantap Apalagi di banget. belakangnya udah ada sayapnya, ada bontotnya lagi tuh. Asik. Ada sama Yuna. Tambah kangen lagi nih. Aduh, bahaya Emang ini. podcast ini tujuannya biar bikin makin kangen. Aduh, Rumah tangga makin harmonis. betul. Aduh, menarik banget. Nah, tadi kan Pastor Anton kan sempat mention tentang tadi ya membentuk UF itu tadi, Unlimited Fire itu gitu ya. Nah, sebetulnya gimana sih awalnya kok bisa sampai akhirnya
ada di hati terbeban untuk ke arah situ gitu. Itu kan juga apalagi pada masanya. Dan dulu saya pernah ikutan nih tahun 2018 gitu. Conference-nya. Iya, konferensinya sangat terberkati sekali gitu. Praise God. Dan maksudnya bisa ngelihat bahwa banyak banget denominasi yang ikut gitu ya. Jadi bukan bener-bener gak ada eksklusifnya gitu ya. Yeah. Nah, tapi apa sih sebetulnya yang waktu itu Pastor Anton upayakan untuk akhirnya bisa bersinergi dengan pemimpin-pemimpin muda sampai lintas gereja dan lintas denominasi itu gitu. So good. Bener. Jadi semuanya dimulai dari keresahan sebenarnya. Keresahan kenapa? Karena waktu itu kita lihat banyak gereja yang wajahnya menua. Gitu. Kurang skincare kayaknya. Jadi opa-opa dong. Bukan opa ya. Opa Korea maksudnya. Iya. Ya benar, wajahnya semakin menua gitu. Entah kehilangan generasi atau regenerasinya terlambat. Dan di situ kita ngerasa, aduh, nggak bisa bayangin beberapa puluh tahun ke depan kalau itu terjadi di gereja Tuhan, terutama di Indonesia. Gitu. Oleh sebab itu kita berdoa dan kita minta Tuhan, kehendak Tuhan apa sih buat Unlimited Fire ini? Dan kita tahu bahwa kita disadarkan bahwa memang part kita adalah jadi jembatan. Gitu. Jadi jembatan baik pemimpin senior ke pemimpin muda maupun pemimpin gereja-gereja yang ada di antar gereja dan sinode gitu. Bridging the gap. Keren. Ini Itu salah nyambung satu banget tema nih. kita nanti ya di podcast ya. Apa Tunggu kita ya. undang lagi beliau ya. Kayaknya mesti nih. Tapi udah kangen, tadi udah kangen kasihan. Iya. Dan kita cuma ingin menyampaikan bahwa pemimpin-pemimpin yang senior, generasi muda itu ada bukan untuk menggantikan kamu atau mengusir gitu yang senior, enggak. Tapi merekalah reinforcement. Mereka adalah bala bantuan, penambah kekuatan. Sehingga kalau ini sinergi, gerejanya akan berkembang, akan maju, akan nggak menua, tapi akan semakin banyak generasi baru dibangkitkan. Dan itu kita coba jembatani, sehingga kita juga ngerangkul bukan hanya kami yang muda-muda yang sharing ya, tapi saya rangkul senior pastor, bahkan dari GBI juga loh. Salah satunya Pastor Robert. Ngobrol dengan Pastor Aquelewi ya. Benar. Gitu. Jadi kita pengen nyadarin bahwa ini ada pemimpin senior yang mungkin pernah mengalami banyak hal yang mungkin nggak mudah, tapi tetap mempercayai generasi, bisa kerjasama sama generasi, dan it work, berhasil. Dan puji Tuhan, bersyukur kita terakhir ngadain di Lampung. Jadi UF-nya nggak cuma di Semarang, kita mau ke daerah-daerah. 2024 ini ya, Pastor ya. Iya, betul, di Lampung. Ada 53 sinode yang gabung, 75 gereja. Dan panitianya itu, ketua panitianya bukan dari sinode saya. Dari sinode lain. Keren banget. Kita kalau nggak secure nggak bisa itu. Iya betul. Walaupun memang dana terbanyak memang dari sinode kami, tapi bukan berarti kami harus jadi pemimpin di situ. Gitu. Dan ternyata ada dari sinode lain yang bagus. Jadi pemimpin bisa manage semuanya. Dan yang luar biasa tuh gini, ada pemimpin yang ikut senior banget, umurnya 70 tahunan lah. Lalu ketika dia belajar itu, tangkap itu, dia panggil pemimpin mudanya. Sini. Om dapat ini nih, bagus banget ini. Ini harus kita lakukan di gereja. Lah pemimpin mudanya bilang, "Om, ya itu yang kita pengen dari dulu, Om," gitu. Kita udah bersuara dari dulu, nggak didengerin sama Om gitu. Nah, saya bersyukur. Nah, itulah jembatan gitu. Jadi kita menjembatani apa yang generasi ini rindukan dan apa yang senior leader rindukan. Gitu. Itulah part Unlimited Fire yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang, walaupun berdarah-darah tentunya. Tantangannya banyak. Lalu juga di tubuh Kristus yang kita lakukan juga, Unlimited Fire juga under yayasan. Jadi biar lebih interdenom, gak cuma sinode gitu, tapi under yayasan yang interdenominasi. Dan puji Tuhan kita bisa kerjasama kalau di Jawa Tengah ya, dengan Bimas, dengan Kemenak, untuk melayani sekolah-sekolah negeri. Gitu. Jadi tiap bulan kita ada kumpul rayon, jadi rayon barat, rayon timur, dari sekolah-sekolah negeri berkumpul. Nah di situ kan kita nggak bisa sendirian. Maka saya gandeng gereja-gereja, youth leadernya, youth pastornya, bahkan untuk pakai gerejanya mereka. Nanti ada, itu ikut banyak, ratusan anak muda. Ini interdenom ya? Interdenom. Keren banget. Iya. Inspiring banget sih ini. Berproses. Betul. Dan itu salah satu jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya saya mau tanya tuh. Saya tadi mau tanya pertanyaan itu kok, bahwa apa sih bentuk kolaborasi yang bisa tercipta dari gereja-gereja. Gitu kan, tadi kan bicara kompetisi artinya persaingan. Tapi ini kolaborasi. Tadi salah satunya adalah menjangkau tuh ke sekolah-sekolah. Nah, mungkin ada lagi nggak yang sudah terjadi atau mungkin
diharapkan bisa terjadi gitu Yes. di dalam kolaborasi antar gereja kok? Banyak yang bisa kita lakukan. Juga kalau ini kan tadi pelajar ya, Pelajar. dengan Bimas, dengan gereja-gereja. Kita juga dengan mahasiswa. Jadi dengan mahasiswa di Kota Semarang itu ada isu yang lagi santer saat ini sih, banyak yang bunuh diri. Entah iya. kena pinjol Setahun, 2 atau tahun terakhir. iya betul, Iya. atau stres karena skripsi atau dan banyak hal gitu. Nah, saya bilang nggak bisa nih, kita harus doing something. Tapi kita juga nggak mau jalan sendiri. Makanya kita jangkau Semarang Youth Community. Pastor Indi pasti ngerti kan, ya ada Berubabe, SYC, Ya, jadi itu Pastor Yogi. gabungan komunitas isinya leader-leader Keren youth banget. sesemarang. Keren banget. Itu dari berbagai macam gereja. Ada dari GBT, GBI, dari YHS, GMS, JKI, semuanya ada di situ. GKI juga ada di situ. Gitu. Dan kita benar-benar kita tabur. Gereja-gereja itu masing-masing tabur. Kita sewa tempat dan kita pakai tempat itu untuk training para ketua-ketua PMK. Untuk diajari gimana supaya ngehandle anak-anak kalau ada kecenderungan membunuh diri dan segala so macam. good. Kita undang profesional untuk di situ untuk melayani dan semuanya kolaborasi. Bahkan secara keuangan juga kolaborasi. Iya. Wow. Gitu. Jadi Kebetulan bisa. Dona ini juga latar belakangnya psikologi. Wah, Psikologi bisa juga. diundang nih. Bisa ini ya. Selanjutnya Kalau, nih. Kalau malah promosiin gue Ren. Thank you loh. commission Ya fee-nya udah lah ya, jangan nanti lupa. kita di belakang. Iya. Iya, iya, Bisa. iya. Wow. Ada lagi mungkin yang sekarang kita lakukan juga platformnya juga lewat Integrity gitu ya. Integrity Music. Sekarang ada Integrity Indonesia gitu. Nah, di situ berbagai macam gereja tuh benar-benar para worship leaders, worship pastor di gereja-gereja kita kumpulin. Wah. Benar-benar dan bersinergi. Udah nggak mikir lu ngundang gua PK-nya berapa gitu. Enggak, udah Iya, enggak. iya. Kita pokoknya kumpul, nulis lagu bareng. Tulis lagu bareng. Wow. Dan Seru kita banget. bikin satu pergerakan bersama yang pure worship lah gitu. Dan terakhir saya nulis lagu bareng Philip Simpson sama Andre Hermanto, ada Joshua Artono tentang unity. Itu liriknya bagus. Bilang gini, bagian berbeda, fungsi yang berbeda, warna yang berbeda, tapi kita satu gitu. Wow. Itu Wah. perlu sih ya. Daripada Keren kan banget. kita biasa lagu-lagu rohani kan yang aduh aku ada masalah Tuhan tolong Iya, gitu ya. iya, Yang masalah iya, sih ya. iya, Tapi iya, kan benar. sekali-sekali ingetin loh Benar, bahwa kita iya. nih tubuh Kristus yang Yes. harus bersinergi. Iya, iya, iya. gitu. Wow, keren banget. Bisa juga bikin acara aksi sosial bersama, bisa banget. Pasar murah, kita juga udah ngelakuin lewat yayasan itu dan jangkau gereja-gereja dari berbagai interdenominasi ke satu daerah yang memang membutuhkan. Kita bikin pasar murah di situ, ada potong rambut gratis, periksa gratis, pijet gratis gitu. Wah. Bisa. Dan itu bagus, indah kalau lihat itu indah sih, lihat tubuh Kristus bersatu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Yes. Begitu. Yes. Puji Tuhan berarti kita nggak salah ya menjadikan beliau sebagai Bener narasumber. banget. Cocok Karena banget. Semarang nih bisa jadi ini loh percontohan loh buat Iya, kota-kota iya, lain. iya, iya, betul. Sinerginya sekuat itu. Kuat banget loh. Di saat gereja-gereja masih pada menaruh curiga dan menaruh spirit kompetisi, di sini udah Iya, benar-benar sinergi dan kolaborasinya terrealisasi, Iya. bukan cuma wacana. Karena tadi mikirnya 10 tahun ke depan itu, bukan 10 tahun ke belakang. Nah, itu. Nah, mungkin dimulai dari itu ya. Jangan gibah Iya, tapi kayaknya mulai startnya di situ. membangun visi ke depan. Iya, betul. Oke, terakhir nih, Mas. Aduh, Iya, nggak iya, berasa ya waktunya ya, tapi udah pertanyaan udah. terakhir deh nih gitu. Iya, tapi Bisa ini tahu deh. ya. Abis ini coffee shop lah kok. Waduh, Ah, boleh itu. dong. Ini deh, apa yang Pastor Anton tuh mungkin punya mimpi atau punya kerinduan tertentu untuk generasi muda saat ini tuh yang kelihatannya belum terrealisasi itu kan tadi sepertinya udah banyak nih yang terrealisasi gitu ya kalau kita dengar kesaksiannya tuh luar biasa gitu, tapi ada nggak yang belum dan sampai saat ini tuh Pastor Anton dan tim mungkin ya masih terus garap gitu, apa nih kira-kira? Satu kerinduan yang belum terrealisasi dan masih berdoa terus. Saya rindu kita punya generation center. Gitu. Wah, Jadi satu amin. tempat yang memang interdenominasi. Jadi bisa jadi tempat yang aman, safe place gitu loh. Enggak yang gereja mana tuh? Di gereja situ enggak, tapi tempat itu memang menjadi generation center, generation hub. Wow. Di mana di situ akan ada pelatihan untuk creativity, untuk produksi, untuk musik, bahkan untuk conference. Wow. Gitu. Dan tempat itu memang terbuka untuk interdenominasi. Untuk tubuh Kristus, siapapun kita bisa perlengkapi. Wah, amin. Creative hub lah di situ. Amin. Nanti kita kayaknya syuting podcast di situ juga Nah deh itu kok. Bisa tempat sekalian podcast. gitu ya. Wow. Aku tiba-tiba deg-degan loh Don. Kayaknya ini kalau biasa aku deg-degan itu
suka kejadian ya. Iya. Aduh, amin, Amin. amin. Tuhan. Amin, Tuhan dengar doa Kita kami. doain ya, kita Luar biasa doain ini. ya. Ini prophesy dari Pastor Randy. Ini. Tolong ya, kalau sampai kejadian ingat podcast ini. Siap. Tapi itu luar biasa sih Pastor. Wow. Hatinya begitu besar ya buat Yes. generasi. Terus Jadi, berproses. bukan tentang saya mau jadi ini Iya. the next ketua sinode ya, atau apa gitu ya. Horor. Ambi. Berat kali. Tapi ini lebih kepada generasi. Iya. Iya. Tadi saya juga sempat kepikir jangan-jangan cita-cita saya supaya MU juara lagi. Kalau itu susah, Pesta. itu doa tiap hari itu. Itu lebih lama lagi tercapainya kayaknya. Iya. Dan saya rasa di sini tadi ada aura-aura penolakan karena editor kita Arsenal. Waduh. Oh, yang baru kalah kemarin itu ya. Baru Oke, kalah oke. kemarin. Kita Jadi- sih nggak kalah sih kemarin. Iya, nggak kalah ya. Cuma seri sih. Serius, deg-degan juga. Iya, wow, ini menarik ya. Jadi perlu banget sih ya sinergi dan kolaborasi Yes. sehingga ya bukan lagi tentang siapa tapi Iya. tentang generasi Yes. dan bagaimana generasi bisa mengenal Tuhan kita Yesus Yes, Kristus. bukan majuin brand masing-masing gereja, Iya. tapi brand Yes. Tuhan Yesus gitu ya. Yes. Yes, Pastor Yakub Trihandoko pernah berkata bagus banget yang saya juga tertempelak ya. Bilang gini, kalau nggak siap dilupakan nggak usah melayani. Gitu. Karena yang Wih. perlu diingat harus Kristus. Amin. Gitu. Bagus Jadi kalau banget. brand Unlimited Fire atau apa, ya itu Iya. cuma platform aja, Ya. kendaraan aja, Yes. tapi bukan segalanya. Iya. Wah. Jadi kalau akhirnya ada yang lain yang bisa maju, go ahead. Yang penting tubuh Kristus, yang penting Kristus dimuliakan gitu sih. Amin. Oh, Amin. so good. Closing statement dari Koko Pester. Monggo. Daripada ngomongin gereja sebelah, lebih baik ngomong-ngomong sama gereja sebelah. Nah. Siapa tahu malah ada inspirasi, ada blessing, ada sesuatu yang kita bisa belajar gitu. Iya. Lalu ya itu penting ya, dari Pastor Adit juga pernah bilang nih almarhum, Oh. daripada saing-saingan lebih baik sayang-sayangan Iya. gitu ya. Sayang Heo. Sayang Jadi Heo. maksudnya tuh saling support satu sama yang lain. Karena bagi saya kedewasaan sebuah gereja itu terlihat ketika dia bisa merayakan keberhasilan gereja lain. Wow. Gitu, bisa merayakan apa yang terjadi di gereja lain, apa ada hal yang luar biasa, kita ikut merayakan tanpa kita insecure Iya. dan menjalankan part kita, bagian kita dengan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itu dewasa, gereja yang dewasa. Gitu. Keren banget. Iya, keren banget. Koko Pester, Thank you so much. Thank you so much buat obrolan kita ya di Iya. Ignite Talk ini. Yes. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung nih podcast Cepet kita. banget ya kayaknya. Iya nih, nanti kita minta request durasinya diperpanjang ya. Wih. Ini masih trial and error sebenarnya. Nah, tapi kalau jangan error aja. Jangan error terus Itu. ya. Nah, kalau teman-teman yang melihat sepanjang acara tadi terus penasaran juga karena ada merch dari DPA ya, ini ada kaos ya tulisannya More Like Jesus dan juga ada ini sweater. Boleh kasih lihat ya, ini belakangnya juga keren banget. Jadi bisa segera diorder melalui Tokopedia ya, Yes. dan bisa menjadi keren seperti kita. Betul. Tokopedia namanya DPA GBI Official ya. Nah ya, untuk bisa belanja di situ ya. Yes. Oke, demikian podcast buat kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you. Bye. God bless Bye-bye. you.